Halo teman-teman, saya punya hutang di GoPay Pinjam sebesar Rp41.600.000. Di video kali ini saya akan memberikan informasi terbaru sekaligus membagikan pengalaman galabai saya di GoPay Pinjam. Nah, ada beberapa komentar yang akan saya jawab. Sebelumnya, buat kalian yang masih punya hutang di pinjol, jangan lupa ngopi ya. Kenapa kita harus ngopi? Karena supaya otak dan pikiran kita itu nggak stres mikirin hutang pinjol. Ngopi bro. Salam galabai untuk Indonesia. Yo. Oke, komentar yang pertama. Bang, gimana GoPay Pinjam sekarang masih aman nggak bang? Aman ya teman-teman. GoPay Pinjam sekarang udah ada debt collector belum bang? Gua udah galbay 3 bulan masih takut debt collector datang ke rumah bang. Malu sama tetangga, malu sama orang tua. Ya itu resiko buat Anda ya. Kalau Anda galbay pinjol, dengar baik-baik. Kalau Anda galbay pinjol, ya resikonya Anda malu sama orang tua, malu sama tetangga. Dan itu saya sudah merasakannya. Oke, lanjut. Bang, aku punya hutang 2 juta di GoPay Pinjam, daerah Tangerang, belum dibayar, udah 2 bulan. Kira-kira ada DC-nya nggak bang? Datang ke rumah nggak bang? Tolong dijawab bang. Oke, saya jawab. Mau datang atau enggak, Anda hadapi saja. Nggak usah takut, ya. Berani berhutang, harus berani untuk berhadapan dengan debt collector. Oke? Oke, teman-teman. Inilah pengalaman saya ketika saya galbay di GoPay Pinjam sebesar Rp41.648.591. Gue punya hutang 41.648.000 ya. Nah, di sini sudah termasuk denda Rp8.826.000. Oke teman-teman, GoPay Pinjam ini aman, 100% aman ya. Hutang saya sudah tidak bertambah lagi. Nah, saya itu jatuh tempo di bulan Juli tahun 2024 ya teman-teman. Nah, di sini ada 2 tagihan yang belum saya bayar. Tagihan yang pertama sebesar Rp23.645.000. Nah, itu jatuh temponya di bulan Juli tahun 2024. Tagihan yang kedua sebesar Rp18.3.104 ya, teman-teman. Itu jatuh temponya di bulan Agustus tahun 2024. Nah, berarti saya sekarang udah galbay GoPay Pinjam selama 1 tahun, 40 juta, 100% aman. Dengar baik-baik. Sepengalaman saya, GoPay Pinjam ini tidak sebar data. Tidak keluar kondar. 100% aman. Ya, teman-teman. Tapi sudah ada debt collector yang datang ke rumah saya. Saya daerah Bandung. Buat kalian yang di daerah Tangerang, di daerah Jakarta, di daerah Lampung, mohon maaf saya belum tahu. Oke? Intinya saya galbay selama 1 tahun lebih sebesar Rp41 juta. Sudah ada debt collector pinjol yang datang ke rumah saya. Di bulan Mei tahun 2025 ya, udah berapa bulan tuh? Mei, Juni, Juli, Agustus, September, sekarang Oktober 2025. Berarti udah 5 bulan ya. DC pinjol itu udah nggak datang lagi. Di bulan Mei tahun 2025, debt collector dari GoPay Pinjam sudah datang ke rumah saya ya teman-teman. Itu sepengalaman saya. Oke, saya ulangi, buat kalian yang di daerah Bandung, hati-hati, debt collector pinjol dari GoPay Pinjam sudah ada ya. Untuk daerah Tangerang, daerah Jakarta, daerah Lampung, atau dimanapun kalian berada, mohon maaf saya belum ada informasi lagi. Oke. Nah teman-teman, sepengalaman saya, debt collector pinjol dari GoPay Pinjam ini orangnya sopan, ramah lingkungan, tenang. Kalian nggak usah takut, jangan panik, jangan pusing, jangan takut. Debt collector pinjol dari GoPay Pinjam itu sopan, sepengalaman saya ya.
Di sini saya akan kasih jurus paling jitu untuk menghadapi debt collector. Gimana caranya, Bang? Beli rokok 1 bungkus buat debt collector, ya. Kasih mereka kopi, kasih rokok, kasih makan. Itu debt collector merasa terhormati. Makanya kalau Anda berhadapan dengan debt collector, kasih mereka rokok, kasih mereka kopi, ya. Supaya mereka cepat pulang. Oke, teman-teman. Saya ingatkan satu hal, kalau kamu sudah berhadapan dengan debt collector, jangan berbohong. Oke, bicara jujur, jangan banyak alasan, dan jangan membuat perjanjian. Oke, karena banyak sekali nasabah yang galbay itu membuat perjanjian sama debt collector. Nanti apa ya? Saya belum gajian, Pak. Belum punya uang. Bulan depan aja, nanti saya bayar. Jangan gitu ya, teman-teman. Intinya gini aja deh, kalau kita belum punya uang, bilang sama debt collector, maaf Pak, saya belum punya uang buat bayar, selesai. Jangan membuat perjanjian. Oke? Masalahnya, kalau Anda membuat perjanjian dengan debt collector, yang ada debt collector itu datang lagi. Oke? Jangan membuat perjanjian sama debt collector. Berbicara jujur, jangan berbohong, dan jangan membuat perjanjian. Intinya, ada uang, kita bayar. Gak ada uang, ya udah, kita galbay. Simpel kan? Saya ulangi, saya punya hutang 41 juta rupiah di GoPay Pinjam. Sampai sekarang masih aman. Tidak sebar data, tidak keluar kondar. Tapi resikonya kita harus menghadapi debt collector pinjol. Saya daerah Bandung sudah ada debt collector pinjol. Oke, teman-teman. Buat kalian yang di daerah Tangerang, daerah Jakarta, daerah Lampung, Bogor, dan lain-lain, mohon maaf, saya belum dapat informasinya. Intinya, mau datang atau enggak, kita hadapi saja. Oke, berani berhutang harus berani untuk bertanggung jawab. Berani berhutang harus berani untuk berhadapan dengan debt collector. Nah, teman-teman, yang terakhir saya ingatkan satu hal buat kalian yang masih punya hutang di pinjol. Jangan pernah sekali-kali Anda melakukan sesuatu yang ilegal untuk melunasi hutang pinjol. Seperti mencuri, merugikan orang lain, merugikan orang tua, bahkan merugikan diri sendiri untuk melunasi hutang pinjol. No, jangan lakukan itu. Dan jangan pernah sekali-kali Anda galih lubang tutup lubang untuk melunasi hutang pinjol. Galih lubang tutup lubang ini hanya akan mempersulit hutang kamu dan tidak akan mempermudah hutang kamu. Intinya, ada uang, kita bayar. Kita udah sukses, udah punya penghasilan yang banyak, udah punya tabungan yang banyak, maka kita wajib membayar hutang kita. Tapi kalau kita masih belum punya pekerjaan, masih belum punya penghasilan, masih belum punya uang, ya udah, ada baiknya kamu galbay dulu saja. Fokus usaha dulu, fokus kerja dulu, fokus cari uang dulu. Saya yakin suatu saat nanti Anda pasti bisa jadi orang sukses dan bisa melunasi utang-utang Anda. Amin. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.